Halo adik-adik, selamat datang di video pembahasan tryout 1 Matematika bersama Kak Lika. Oke, kita langsung aja ya mulai pembahasan tryoutnya. Oke, yang pertama, pecahan 54/72 yang paling sederhana yaitu. Nah, di sini adik-adik harus diminta untuk membagi 54 dan 72 dengan angka yang sama. Nah, caranya pertama adik-adik bisa mencari KPK-nya dulu, tapi sebelum itu berarti harus bikin pohon faktornya. Berarti kalau 54 itu 2 dibagi 27. Lalu di sini dibagi dengan 3, hasilnya 9, ini juga dibagi 3. Oke, berarti faktorisasi primanya yang Kak lingkarin ini ya, 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, selanjutnya adik-adik cari pohon faktor dari 72. Nah, ini 72 ini dibagi 2 hasilnya 36, dibagi 2 lagi hasilnya 18, dibagi 2 lagi hasilnya 9, dibagi 3. Nah, ini dia faktorisasi primanya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke, setelah itu adik-adik silahkan cari FPB-nya. FPB-nya itu lihat angka yang sama dan pilih pangkat yang terkecil. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 2 dikali 3 pangkat 2 itu 9, jadi 2 dikali 18. Nah, setelah kita menemukan FPB-nya, baru deh tinggal kita bagi nih adik-adik. 54/72 ini kita bagi dengan FPB-nya, yaitu dibagi 18. Nah, hasilnya itu adalah 54 bagi 18 3, 72 dibagi 18 itu 4. Jadi jawabannya 3/4 yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini untuk menghitung ini kan pecahan campuran dengan desimal. Berarti adik-adik harus mengubah ke salah satu bentuk bebas. Mau ubah ke pecahan biasa semuanya atau ke pecahan desimal. Tapi yang lebih mudah adalah adik-adik ubah aja ke pecahan desimal. Berarti 2/8 ini apabila diubah ke pecahan desimal jadi 4,25. Nah, setelah itu baru deh kita hitung. 4,25 dikurang 2,5. Hasilnya adalah 1,75. Nah, karena ini di opsi tidak ada, berarti kita harus coba-coba nih ke bentuk yang A. Coba kita ubah ke pecahan biasa. Berarti dari 1,75 ini mau kita ubah ke pecahan biasa. Nah, caranya gimana sih? Jadi gini adik-adik. 1,75 apabila kita mau ubah ke pecahan biasa, kita coba ubah ke pecahan jadinya 175 per 100. Nah, karena di belakang koma ini ada 2 angka, berarti kita komanya kita hilangkan lalu kita tulis per. Di sini nolnya kita tambahkan 2 gitu. Nah, 175 per 100. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan adik-adik. Kita bagi dengan 25, berarti 175 bagi 25, 100 dibagi dengan 25. Nah, 175 dibagi dengan 25 hasilnya 7, 100 dibagi 25 hasilnya 4, jadi 7/4. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya di nomor 3, 11/12 dari 72. Jadi ini adik-adik tinggal hitungnya dengan cara dikali. Berarti 11/12 dikali 72. Nah, sekarang ini 72 itu ternyata bisa nih dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 6. Lalu tinggal dihitung. 11 dikali 6 adalah 66. Jadi jawabannya yang C.
Oke, selanjutnya dari nomor 4, faktorisasi prima dari 350. Oke, sekarang adik-adik buat pohon faktornya ya. Di sini Kak Lika 35 dikali dengan 10. Setelah itu 35-nya itu 5 kali 7. Kalau 10-nya itu 2 dikali 5. Seperti itu. Berarti faktorisasi primanya ini nih adik-adik. Nah, jadi faktorisasi primanya itu adalah 2 dikali 5 dikali 5 dikali 7. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 5, KPK dan FPB dari 40 dan 72. Pertama, kita buat dulu pohon faktornya adik-adik. Nah, kita cari dulu pohon faktor dari 40. Di sini 2 dikali 20, 2 dikali 10, 2 dikali 5. Jadi angkanya yang ini. Faktorisasi primanya berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Lalu kita cari faktorisasi prima. Lalu kita cari pohon faktornya nih, kita buat yang 72. Berarti dibagi 2 hasilnya 36. Lalu dibagi 2 hasilnya 18, dibagi 2 hasilnya 9, dibagi 3. Oke, dapat nih. Jadi kalau yang ini faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, setelah itu baru deh kita tentukan FPB dan KPK. FPB-nya itu kita lihat angka yang sama. Angka yang sama di sini ada angka 2, tapi kita pilih angka yang pangkatnya terkecil. Nah, di sini sama-sama pangkat 3. Ya udah, kita tulis aja. Lalu, nah, terus setelah itu tinggal kita hitung. 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, kalau untuk KPK kita tulis semua nih angka di faktorisasi primanya. Tapi kalau untuk angka yang sama kita pilih pangkat terbesar. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jawabannya ini kan 8. 3 pangkat 2 9 dikali 5. Jadi 8 dikali 9 kali 5 itu hasilnya adalah 360. Jadi KPK-nya itu 360, FPB-nya itu adalah 8. Nah, mohon maaf ya adik-adik karena Kak Lika ada salah pengetikan soal. Jadi nomor 5 ini adalah bonus. Di nomor 6 ini, jadi adik-adik ini harus mengubah 2,99 ini diubah ke satu angka aja di belakang koma. Artinya kita lihat angka yang paling belakang yaitu 9. Nah, apabila dibulatkan berarti ditambah 1 depannya. Jadi 10, berarti di sini jadi 3,0. Selanjutnya 1,53. Nah, kita lihat angka paling belakang yaitu 3. Berarti kita tambahin, kalau 3 itu kan kalau dibulatkan berarti jadi dihilangkan. Artinya jadi 1,5. Nah, kalau sudah dibulatkan seperti ini, baru deh adik-adik kita hitung. Berarti 3,0 dikali 1,5. Nah, itu jawabannya adalah 4,5. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut di nomor 7. Nah, untuk di nomor 7 ini, berikut yang merupakan bangun datar segi banyak beraturan. Adik-adik tinggal lihat aja nih. Kalau segi banyak beraturan itu artinya semua panjang sisinya itu sama. Jadi clue-nya semua panjang sisi sama. Nah, adik-adik tinggal lihat mana sih yang semua panjang sisinya sama. Yang C. Oke, selanjutnya di nomor 8. Luas bangun datar di atas. Nah, ini adalah bentuk persegi panjang. Berarti untuk luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya itu 23, lebarnya adalah 12. Nah, 23 dikali 12 adalah 276 cm persegi. Jadi jawabannya yang A.
Nomor 9, berdasarkan gambar di samping garis yang saling berpotongan. Nah, di sini adik-adik lihat, kalau berpotongan itu artinya dia itu bertemu ya di satu titik. Nah, coba kita lihat HG dengan EF. Di sini HG dengan EF. Oke, mohon maaf ini F-nya hilang nih. Kalika tambahkan dulu biar adik-adik gak bingung. Nah, oke. Jadi HG yang ini dengan EF. Nah, ini tidak berpotongan ya adik-adik karena dia tidak ada yang bertemu garisnya. Nah, itu bukan ciri-ciri dari berpotongan. Selanjutnya, BC dengan DC. Nah, BC itu yang ini. DC yang ini. Nah, ini dia namanya berpotongan karena garisnya itu bertemu di titik C. Seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 10, perhatikan gambar di samping garis yang sejajar. Nah, kalau garis yang sejajar ini dia itu saling berhadapan adik-adik gitu. Jadi kebalikannya nih dari berpotongan. Jadi tidak bertemu di satu titik gitu ya. Nah, coba yuk kita lihat EF dengan BA. Kalau EF yang ini, BA yang ini. Nah, dia itu ada bertemu nih adik-adik ya di titik ini. Jadi ini bukan garis sejajar. Selanjutnya CD dan BA. CD itu yang ini, BA itu yang ini. Nah, dia sama ya, bertemu ya di titik ini. Artinya dia bukan garis sejajar. Selanjutnya EF dengan CD. EF dan CD. Nah, ini dia adik-adik merupakan garis yang sejajar karena kedua garis ini tidak saling bertemu tapi saling berhadapan. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 11. Nah, di sini ditanyakan hasil panen tomat dan buncis. Berarti kalau tomat itu 400, buncis itu yang 500. Nah, adik-adik tinggal menjumlahkan aja ya. Berarti 500 ditambah dengan 400. Jawabannya adalah 900 ton. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 12. Tepat pukul 9 pagi, Nita harus pergi mengunjungi temannya yang sakit, maka sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam. Nah, ini mudah banget ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tinggal buat jam bentuk lingkaran. Nah, ini Kalika sedang buat jamnya. Nah, kalau membentuk jam 9 berarti kurang lebih seperti ini nih gambarnya. Nah, ya, ini menunjukkan jam 9 seperti ini. Artinya kalau ini dia itu ada siku-siku. Berarti kalau siku-siku itu adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya nomor 13. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Pecahan yang penyebutnya beda. Nah, artinya adik-adik harus menyamakan penyebutnya dulu. Dengan cara kita pakai cari KPK-nya, oke? Oke, kalau 3 kita cari dulu faktornya. Kalau 3 itu 3, kalau 8 itu 2 pangkat 3, kalau 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, ini berasal kalau adik-adik buat pohon faktor ya. Sekarang kita cari KPK-nya. KPK-nya itu berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9. Jadi jawabannya adalah 72. Nah, setelah itu kita udah tahu nih penyebutnya 72. Berarti semua penyebutnya kita ganti 72 adik-adik. Nah, setelah itu kalau mau cari pembilangnya berarti 72 bagi 3. 72 dibagi 3 dikali 1. Jawabannya adalah 24. Lalu 72 dibagi 8 dikali 2. Jawabannya 18. 72 dibagi 9 dikali 3. Itu 24. Nah, karena penyebutnya udah sama semua nih, tinggal adik-adik hitung. 24 tambah 18 dikurang dengan 24. Jadinya adalah 24 per 72.
2. Nah, di sini adik-adik lihat di pilihan jawabannya tidak ada. Bukan berarti salah ya adik-adik, tapi adik-adik di sini Oke, jadi jawabannya adalah 18/72. Nah, kalau di jawabannya tidak ada, ini bukan berarti salah. Artinya adik-adik harus menyederhanakan. Nah, di sini Kak Lika mau menyederhanakan dengan dibagi dengan 18. Jadi 18 bagi 18, 72 dibagi 18. Jadinya 1/4. Jadi jawabannya yang C. 14. Dedi memiliki 6 buah kue. 8/12 bagian akan diberikan kepada keluarga Sani. Maka sisa kue yang dimiliki Dedi yaitu, nah, Dedi kan punya 60 nih. Lalu 8/12-nya mau dibagikan ke keluarga Sani. Artinya 60 dikali 8 dibagi 12. Nah, di sini ada yang bisa dibagi nih adik-adik. 60 bagi 12 yaitu 5 jawabannya. Jadi 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Nah, yang ditanya adalah sisa kue nih adik-adik. Ini adalah 40-nya itu kue yang dibagikan atau diberikan. Nah, berarti kalau untuk mencari sisa kuenya, kita harus kurangin adik-adik dengan kue awal yaitu 60 dikurang dengan kue yang diberikan 40. Jadi sisa kuenya adalah 20. Jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 15. Nah, Pak Gugun pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak dan kantor dengan rumahnya 20 km dan Pak Gugun berangkat pukul 7.15, maka Pak Gugun sampai di sekolah pukul. Nah, di sini Kak Lika mau reminder adik-adik untuk rumus kecepatan, yaitu menggunakan segitiga ini. Di atasnya J, ini K, ini W. Sini bagi, di sini bagi, di sini kali. Oke, di sini yang ditanyakan adalah waktunya adik-adik. Artinya adik-adik harus mencari rumus waktu. Nah, kalau dicarinya waktu berarti adik-adik tutup huruf W dengan jari. Nah, contohnya ini ya. Lalu sisanya huruf apa? J dan K. Lalu di antara J dan K ada tanda apa? Tanda bagi. Berarti untuk mencari waktu yaitu J dibagi K. Nah, jaraknya berapa di sini? Jaraknya adalah ini dia, 20 km adik-adik. K itu kecepatan, kecepatannya 60. Jadi 20/60. Nah, 20/60 adalah jawabannya 1/3 jam. Nah, kita kan susah ya kalau menentukan 1/3 jam. Artinya adik-adik bisa ubah nih, dari 1/3 jam diubah ke menit. Berarti kita kali 60, karena 1 jam itu 60 menit. Berarti 1/3 dikali 60 itu hasilnya adalah 20 menit. Nah, kita sudah dapat nih. Berarti Pak Gugun itu kalau mengendarai sepeda motor 20 menit. Artinya kalau sampai di sekolahnya pukul berapa? Berarti sampai di sekolah itu artinya pukul 7:10 ditambah 20 menit, yaitu akan sampai pukul 7.30. Berarti yang B. Selanjutnya nomor 16, jarak rumah Asep ke sekolah 600 meter. Dalam sebuah denah yang digambar, jarak rumah Asep ke sekolah yaitu sejauh 12 cm. Maka skala denah tersebut yaitu, nah adik-adik di sini jaraknya 600 meter. Terus dalam denah 12 cm. Nah, pertama yang adik-adik harus lakukan adalah mengubah 600 meter ini ke dalam bentuk cm. Artinya 600 meter itu dikali dengan 100. Jadi jawabannya adalah 60.000 cm. Nah, selanjutnya adik-adik kita masukkan ke rumus skala. Nah, rumusnya itu jarak denah dibagi jarak
sebenarnya. Nah, jarak denahnya itu adalah tadi 12 per jarak sebenarnya 60.000 ya. Nah, adik-adik gunakan yang sudah diubah satuannya. Jadi 12 per 60.000. Jadinya di sini 1, 12 sama 60.000 itu kan dia 1. Di sini 60-nya itu jadi 5. Jadinya 1 per 5.000. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya, volume gambar kubus di atas. Oke. Untuk merumus volume yaitu sisi kali sisi kali sisi. Yang mana 25 kali 25 dikali 25. Nah, jawabannya adalah 15.625 cm kubik. Jawabannya yang C. Perhatikanlah gabungan persegi di bawah. Susunan persegi di atas akan menjadi jaring-jaring kubus apabila dihilangkan persegi nomor. Nah, jadi bisa menjadi persegi kalau dihilangkan nomor 6 dan 7. Berarti yang A. Perhatikan tabel berikut ini. Total umur perempuan yang ada pada tabel di bawah ya, maksudnya di sini ya. Mohon maaf. Oke. Nah, di sini adik-adik lihat yang perempuan itu yang mana aja nih? Yang nomor 2. Terus nomor 4 dan nomor 5. Nah, lalu yang ditanya total. Berarti adik-adik tinggal totalin aja semua. Berarti 51 tambah 24 ditambah 52. 51 tambah 24 tambah 52. Jadi jawabannya adalah 127. Berarti yang C. Selanjutnya, Bu Lina membeli 2 kilo kacang seharga 15.000 per kilo. Uang Bu Lina 80.000, maka sisa uang Bu Lina. Nah, di sini adik-adik kita lihat dulu nih, kan Ibu Lina beli 2 kilo, dimana 1 kilonya itu 15.000. Berarti kalau harga untuk 2 kilo itu 15.000 dikali dengan 2. Jadi jawabannya adalah 30.000. Nah, lalu uangnya, uang Bu Lina, berapa sih sisanya ya? Nah, uangnya itu kan awalnya 80.000 dikurang 30.000. Jawabannya adalah 50.000. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya yang pertama, kita masuk ke uraian ya. Bu Catherine membeli 2,5 kg tepung, 1/4 kg tepung, lalu digunakan untuk membuat adonan kue. Bu Catherine membeli tepung lagi nih sebanyak 1/2 kg. Untuk persediaan berapakah banyak tepung Bu Catherine? Oke. Jadi adik-adik di sini adik-adik tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya pertama membeli tepung itu 1/2 kg. Lalu 1/4-nya digunakan untuk buat adonan. Buat adonan itu 1/4 kg. Lalu Bu Catherine membeli tepung lagi. Beli tepung itu 1/2 kg. Nah, yang ditanya banyak tepungnya, berarti ditanya tepung sekarang, berarti kan sisanya ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita langsung jawab aja. Nah, di sini pertama membeli tepung, artinya kan di sini plus ya. Lalu buat adonan. Nah, kalau buat adonan itu kan berkurang, artinya di sini kurang 1/4. Lalu beli tepung lagi, berarti tambah 1/2. Nah, di sini ini kan pecahan campuran. Adik-adik harus ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 2 dikali 2 tambah 1, berarti 5. Nah, penyebutnya tetap 2. Sama seperti ini, 1 dikali penyebut kali 4 ditambah atas.
atau pembilang. Berarti 5/4. Baru ditambah 1/2. Nah setelah itu kan penyebutnya belum sama, berarti kita samakan penyebut. Kita ganti semuanya jadi 4. Berarti ini 4 juga. Nah baru kita mau hitung pembilangnya. 4 dibagi 2 dikali 5. 4 bagi 2 itu 2, kali 5 10. Lalu di sini 4 bagi 4 dikali 5 di 5. Lalu 4 bagi 2 itu 2, kali 1 itu 2. Nah 10 dikurang 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 7/4. Jadi sisa tepung Bu Catherine yaitu 7/4 kilogram. Oke, selanjutnya nomor 2. Tuliskan nama dari bagian lingkaran yang ditunjukkan oleh nomor 1 sampai 5. Nah, untuk yang nomor 1 itu adalah titik pusat ya adik-adik ya, titik pusat. Yang nomor 2 itu namanya jari-jari. Yang nomor 3 itu namanya tembereng. Nomor 4 tali busur. Dan nomor 5 itu adalah busur. Jadi kakak kasih tahu lagi. Ini yang nomor 1 tuh ini, yang titik ini namanya titik pusat. Lalu kalau jari-jari itu dari titik pusat sampai ke busur. Jadi ini jari-jari. Bisa juga yang ini juga jari-jari namanya. Pokoknya dia harus dari titik pusat. Lalu kalau tembereng itu dia itu dibatasi oleh yang ini. Garis lengkung ini atau busur dengan yang ini. Tali busur gitu. Nah, nomor 4 itu yang ditunjukkan adalah garis yang ini. Ini dinamakan tali busur. Nah, nomor 5 sisi lengkungnya ini dinamakan busur. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Pak Karsa akan berwirausaha dengan membudidayakan ikan lele. Nah, kita tulis dulu ya diketahuinya adik-adik ya. Oke, pertama berbentuk lingkaran, diameternya itu 14 meter. Nah, berarti kalau diameternya 14, jari-jarinya itu berarti 14 dibagi dengan 2, yaitu 7 meter. Nah, yang ditanya luas. Ditanya itu luas kolam. Oke, nah ini kan bentuknya itu lingkaran, berarti kita pakai rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya pi kali r kali r. Nah, pi-nya di sini kita pakainya 22/7 adik-adik. Kenapa? Karena jari-jarinya ini kelipatan 7. Makanya kita pakai 22/7, berarti jari-jari 7 dikali 7. Nah, ini karena ada 7 kita bisa coret. Nah, berarti sisanya 22 dikali 7. Hasilnya yaitu 154 meter. Jadi, luas kolam yaitu 154 meter. Oke, selanjutnya di nomor 4. Nah, di sini Paman akan membuat peti. Nah, bentuk petinya itu di sini adalah pertama ini balok. Nah, yang di atasnya ini itu adalah bentuk tabung tapi hanya setengah bagian. Nah, ini akan mempengaruhi menghitungnya adik-adik. Jadi, kalau untuk mencari volumenya itu adik-adik harus gabungan dari volume balok ditambah volume setengah tabung. Nah, oke, kalau balok itu P kali L kali T. Sedangkan kalau tabung itu karena dia setengah tabung jadi depannya harus dikali setengah. Setengah kali pi kali R kuadrat dikali T. Nah, udah deh sekarang kita lihat P.
P itu 25, L itu yang 14, tingginya itu yang 10. Ditambah setengah dikali. Nah, pi-nya itu kita pakai 2/7. Kenapa? Karena R-nya itu kan, lihat jari-jari itu yang ini nih adik-adik. Ini jari-jari. Nah, panjangnya ini dengan yang ini tuh sama nih, ya kan? Artinya ini itu adalah diameter. Jadi diameternya 14. Berarti kalau R-nya itu jadi 7. Nah, makanya di sini 7 kuadrat dikali T, tinggi. Kalau tinggi dari tabung itu yang ini. Nah, karena pengertian tinggi itu adalah jarak antara alas dengan tutupnya. Gitu. Jadi ini tingginya. Berarti tingginya dikali 25. Seperti itu. Nah, 25 kali 14 kali 10 itu jawabannya adalah 3.500. Ditambah, nah ini ada yang bisa dicoret nih adik-adik. Ini dicoret jadi ini, jadi tujuhnya hanya 1. Lalu ini coret ini jadi 11 ya. Jadi sisanya 11 kali 7 dikali 5. Kali 25 maksudnya. Nah, lalu 3.500 ditambah 11 kali 7 kali 25 itu 1.925. Gitu. Jadi jawabannya adalah 5.425 cm kubik. Nah, gitu deh adik-adik. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Di sini yang ditanya adalah rata-rata. Nah, kalau untuk rata-rata, adik-adik tinggal jumlahkan semuanya baru dibagi. Berarti di sini 50 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 45 ditambah 35 dibagi dengan banyaknya jenis tanaman, yaitu ada 5. Nah, totalnya di sini adalah 180 dibagi 5. Jawabannya adalah 36. Jadi rata-rata 36. Nah, jenis yang paling banyak hasil panennya itu adalah padi yang ini. Karena dia 50 paling banyak ya. Jadi panennya adalah padi. Oke adik-adik, sekian video pembahasan tryout dari Kak Lika. Terima kasih, dadah.